Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Rahman Amrullah selaku host Delta Suara Dwija TV. Nah, kali ini masih memperingati Hari Kartini, kita kedatangan tamu lagi yang spesial tentunya. Di antaranya yaitu Ibu Amalia. Iya. Nah, Ibu Amalia ini siapa ya? Nah, pasti Sobat PGRI penasaran kan? Nah, ada hubungannya apa beliau dengan era Kartini zaman now? Nah, kita akan kulik lagi bagaimana apa sih kesehariannya Ibu Amalia ini ketika mungkin di sekolah ataupun kegiatan-kegiatannya ini apa saja. Nah, beliau ini juga merupakan ketua MGMP ya Bu ya dulunya bahasa Iya, Inggris. Nah, iya sekarang betul. menjadi pembina MGMP, luar biasa sekali. Nah, sekarang kita langsung saja untuk berkenalan dengan beliau. Silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah telah memberikan kita kesempatan untuk berada di podcast PGR ini. Ruangannya sejuk, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Amalia. Ya, cuma satu kata nama saya. Yang tadi Amalia Rahmawati ya, sekarang Iya. saya Amalia saja. Kepala Sekolah SMPN 3 Porong. Jadi kemarin diundang oleh PGRI untuk mengisi acara di podcast ini. Saya wow ya siap karena memang detak jantungnya guru-guru itu kan di PGRI. Jadi Iya, betul. langsung saya jawab siap. Padahal di dalam hati itu ada rapat. Oh. Pokoknya saya selesai rapat, saya langsung meluncur. Insya Allah langsung. Jadi kemarin seperti itu diundang untuk podcast ya, dan alhamdulillah mulai periode 2018 itu menjadi ketua MGMP Kabupaten Sidoarjo sampai dengan 2024. Jadi 2 periode, 1,5 ya. Wah, Sebenarnya luar biasa habisnya sekali. tahun ini. Oh. Tapi karena sudah 2024 diangkat kepala sekolah, maka dilanjut sebagai pembina MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Sidoarjo begitu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, selama menjadi ketua MGMP Bahasa Inggris ini Bu ya, Ya. ada nggak Bu hal-hal yang menarik atau inovasi-inovasi gebrakan baru terkait pendidikan khususnya pembelajaran bahasa Inggris di Sidoarjo? Ya, banyak sekali inovasi yang kami lakukan. Awal diangkat itu 2018 kan kami mengadakan lomba tingkat kabupaten. Jadi lomba itu langsung storytelling, 2 writing dan storytelling, dan itu luar biasa sekali antusiasme masyarakat untuk mendaftar. Bahkan murid saya yang tidak diikutkan itu nangis minta ikut. Wah. Saking luar biasanya ya, sudah lama tidak pernah mengadakan lomba. Pada saat itu tiba-tiba kami langsung mengadakan lomba dan itu mendapatkan apresiasi dari Bapak Kepala Dinas dan mendapatkan juga sumbangan dari Pelindo waktu itu untuk hadiah-hadiahnya. Alhamdulillah kami dapat sponsor-sponsor juga dari buku Erlangga. Nah, dari situ ternyata kita dapat banyak sekali kemitraan dari situ. Dan selanjutnya kami juga diminta untuk menulis buku Erlangga. Untuk pengurus MGMP kami kumpulkan dan beberapa guru siapapun yang ingin ikut dalam kepenulisan itu saya seleksi. Jadi saya beri waktu hanya 3 hari untuk segera mengirim contoh naskah untuk dijadikan buku, dan itu banyak sekali teman-teman ternyata punya bakat menulis, tapi tidak langsung saya ini ya, langsung saya scan dulu plagiarisme. Nah, ini yang lolos saya panggil lagi. Saya panggil, kemudian saya beri waktu deadline sekian-sekian. Nah, itu jadi terkumpullah 6 guru untuk menulis buku muatan lokal. Jadi bahasa Inggris dengan muatan lokal Sidoarjo. Isi kontennya semua tentang kearifan lokal Sidoarjo. Itu luar biasa dan sudah digunakan di minimal 46 sekolah negeri dan beberapa sekolah swasta. Jadi harapannya nanti semoga bisa berkembang lagi menjadi deep learning ya. Ini nanti sebentar lagi akan di launching. Jadi beberapa inovasi seperti itu. Nah, kebetulan waktu pandemi itu
MGMP bahasa Inggris pada waktu itu ikut dalam PMM. Karena kan lolos di komunitas penggerak PMM itu. Kemudian ada kategori gotong royong. Nah, kebetulan itu waktu lomba secara online saat pandemi itu kan anak-anak membuat banyak video ya. Jadi mereka mengirimkan karya terbaiknya, storytelling itu kami upload melalui link YouTube-nya MGMP, subscriber langsung banyak, yang like banyak karena ada 2 kategori juara. Juara yang benar-benar juara terbaik menurut versi kriteria juri, penilaian juri, dan juga ada lagi juara favorit yang di like banyak-banyakan gitu ya. Nah itu akhirnya itu saya tautkan semua, saya ikutkan di kategori gotong royong MGMP bahasa Inggris dan itu lolos sampai ke Jakarta mendapatkan penghargaan dari Kemendikbud. Itu zamannya Pak Menteri Pak Nadiem Makarim ya. Jadi kita seperti ini, jadi endorse-nya PMM, jadi dutanya PMM, yaitu luar biasa memang bersama MGMP itu kebetulan memang ada 400 karya, jadi 250 video murid-murid itu saya daftarkan sebagai video pembelajaran. Nah, sisanya itu karya-karya yang berupa PDF, media pembelajaran, LKPD itu saya tautkan semua. Sudah Bapak Ibu guru mau pakai silakan pakai. Jadi di MGMP waktu itu memang sangat ini ya, fleksibel. Jadi siapapun yang punya RPP yang terbaru silahkan upload, silahkan. Jadi kami tampung semua berbagai macam versi dan itu tinggal pakai semua karena hasil kumpulan karya-karya guru, karya-karya murid yang yaitu pelajaran bahasa Inggris semua memang. Itu mengenai MGMP bahasa Inggris Kabupaten Sidoarjo. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya, dan sampai sekarang ini masih dilanjutkan dengan pengurus yang baru ya Bu ya. Ya luar biasa sekali. Ada bukunya, estafet. Ada bukunya, kemudian ada kegiatan yang benar-benar bermanfaat untuk anak-anak tadi ya, supaya benar-benar anak ini bisa belajar dengan bahasa Inggris dengan baik ya Bu ya. Iya, betul. Tentunya kalau sekarang ini kan ibaratnya bahasa Inggris itu bahasa yang sudah mendunia ya Bu ya. Istilahnya bahasa global yang memang harus dikuasai ketika mereka ingin belajar ke luar negeri ataupun mereka ingin jalan-jalan ke luar negeri. Istilahnya basic ya Bu ya itu ya. Jadi sebelum bahasa-bahasa lain itu merupakan bahasa basic yang harus dikuasai oleh siswa. Apalagi tadi Ibu Amalia tadi juga bercerita bahwa buku yang dibuat itu mengandung kearifan lokal Sidoarjo. Nah, itu sangat luar biasa sekali karena mengangkat Sidoarjo. Karena memang anak-anak sekarang tuh kadang kurang kenal sama daerahnya sendiri ya Bu ya. Bahkan gurunya juga baru tahu. Iya, betul. Ada yang semacam ini, ada yang namanya apa? Taman Dwarakerta. Baru tahu. Ada lagi silat apa itu? Jogo Sawi yang ada di Jabon itu. Nah, Nah itu juga pada heran semua, ternyata banyak sekali kearifan lokal yang taunya cuma Candi Pari gitu aja ya. Ada lagi padahal tokoh-tokoh yang belum diangkat itu. Iya, taunya selama ini yang kita tahu mungkin Candi Pari, terus kemudian Sarip Tambak Oso, dan seperti itu ya Bu ya. Jadi memang pengetahuan siswa maupun guru itu juga masih kurang tentang kearifan lokal Sidoarjo itu seperti apa, dan ternyata di kulik itu tadi banyak sekali yang mungkin bisa membaca judul bukunya apa Bu? Untuk buku Erlangga itu Wonderful Insight edisi kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Nah, itu bisa jadi referensi ya Bapak Sobat PGRI, siapa tahu nanti Bapak Ibu bisa membaca-baca kemudian bisa sambil belajar juga tentunya. Itu karya tim MGMP, penulis MGMP. Kalau karya murid juga ada. Hasil dari lomba itu langsung kami terbitkan ber-ISBN. Jadi mengangkat kearifan lokal. Rata-rata memang cerita rakyat karena sesuai dengan yang dipelajari murid-murid itu naskah teks naratif. Jadi naratif itu yang kami angkat bisa berupa legend, fairy tale, folk tale ya. Kisah-kisah rakyat yang ada di Sidoarjo, dan itu sudah diterbitkan dan sudah dijual ke sekolah-sekolah, sudah menjadi koleksi buku di sekolah. Nah, semoga nanti ke depannya bisa menerbitkan yang serupa lagi dengan edisi edisi yang baru lagi gitu. Ya, amin. Ya, tentunya kalau misalkan tentang pendidikan dan pembelajaran itu tentunya
PGRI juga mendukung sekali Bu, ya. Mantap. Terutama tadi kegiatan-kegiatan yang itu sangat bagus sekali tentunya untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Nah, Mhm. ini Bu, terkait, tadi ya mungkin Mhm. dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan di MGMP, ada Ya. nggak Bu hambatan mungkin dari Mhm. internal maupun dari eksternal yang selama ini masih ada terkendala dan sehingga itu tidak bisa dilaksanakan Bu, atau program-programnya MGMP itu ada yang beberapa yang mungkin, kurang lancar atau masih ada terkendala gitu Bu? Iya, ya itu terkendala memang ada beberapa yang, sempat kami tunda tapi akhirnya selesai. Jadi waktu itu kami mengadakan workshop guru. Nah, workshop guru itu seluruh MGMP lain itu pengennya luar kota, kami pengennya tetap di dalam kota. Itu ada beberapa yang protes, "Kok enggak seperti mapel lain, mata pelajaran lain Oh tuh iya. pada keluar kota, nginep Sabtu malam Minggu sampai Minggu baru check out," gitu ya. Kami ambilnya yang irit aja di dalam kota gitu Iya. ya. Setelah itu kami turuti, tahun depannya kami turuti. Sudah dituruti itu. Ya tahun depan kita gantian, ke luar kota. Nah ternyata waktu, kita keluar kota, MGMP lain pada tiarap di dalam kota. Gantian ya Bu ya? Mainstream ya. Kenapa? Karena ada ini masukan dari BKD kalau kita mengadakan di luar kota, itu narasumber wajib dari luar kota tersebut. Misalnya kita Mmm, ke Batu, nah iya. itu narasumbernya harus dari Batu. Akhirnya, Oh iya. itu setelah saya jadi pembina ya, setelah saya jadi pembina, pengurusnya ini ketuanya telepon saya, "Bu, ini kita adakan di luar kota, kita batalkan atau bagaimana?" "Enggak apa-apa, diadakan aja." Saya telepon teman saya yang ada di BPGP ya, GP. BPGP waktu itu, BPGP Malang, supaya bisa menjadi narasumber di, yang sudah di-booking, sudah Iya. bayar, mau dibatalkan. Lanjut aja terus, alhamdulillah, kebetulan dari narasumber BPGP itu bisa dan terlaksana, ya itulah namanya hambatan ya ndak seberapa hambatan ya, karena Iya. kita harus cepat-cepat, mengantisipasi, kita carikan cara, bahkan walaupun dengan budget yang sangat-sangat minim pun teman-teman untuk outing kelas, kan ada 12 pertemuan nih dalam Iya. MGMP dalam 1 tahun itu, 1 pertemuan biasanya mesti keluar kota. Kalau yang, MGMP bahasa Inggris tidak usah membayar. Gratis. Oh, Jadi free ya Bu ya? kita carikan teman-teman di kabupaten lain, MGMP, ayo kita berkunjung ke sana, kita lihat, lombanya seperti apa. Kemudian ada tawaran juga ke kampus-kampus di luar kota, ada yang ke Malang dan sebagainya. Yang penting, ada ilmu, di mana ada ilmu di situ kita ikut. Akhirnya, tidak usah bayar sudah. Dari kita menyisihkan itu tadi, kewirausahaan kita, buku dan sebagainya itu bisa untuk meng-cover kegiatan teman-teman untuk outing kelas dan sebagainya, Iya. gitu. Wah, luar biasa sekali ya beliau ini ya. Jadi sebagai ketua di MGMP Bahasa Inggris, mereka, Ibu Amalia ini mampu untuk, mengayomi anggota, mulai dari tadi kegiatan outing, kemudian dari kegiatan yang bermanfaat tentunya untuk anak-anak. Nah, ini salah satu contoh Kartini Sidoarjo yang hebat. Nah, Bapak Ibu tentunya pengalaman dari Bu Amalia ini dapat menginspirasi Bapak Ibu atau Sobat PGRI semuanya, sehingga kita nantinya menjadi lebih baik menjadi pribadi atau menjadi guru ya yang sekarang saat ini sudah masih menjadi guru, mungkin ada juga yang sudah menjadi kepala sekolah, itu dapat menginspirasi bagaimana kita menciptakan suatu komunitas atau suatu wadah yang dimana dapat menampung bakat-bakat dari Bapak Ibu guru maupun dari siswa. Nah, sekarang Bu, kira-kira menurut Ibu, kesan dan pesan selama menjadi ketua MGMP atau saat Mhm. ini sudah menjabat menjadi kepala sekolah, kira-kira kesan dan pesannya itu apa Bu? Iya, kesan dan pesan dalam rangka Hari Kartini begitu Iya ya. betul. Jadi selama menjalani tugas amanah yang diberikan oleh teman-teman, oleh Dinas Pendidikan itu jangan, kita merasa berat karena, di dalam hal itu
dalam menjalankannya kita harus terus semangat, kita terus makin maju gitu ya, dan jangan ragu-ragu untuk melangkah, untuk melakukan inovasi-inovasi baru walaupun di tengah keterbatasan, ya bisa keterbatasan sarpras, Iya. dana, dan sebagainya itu. Yang penting kita kreatif, kita kita ajak teman-teman untuk melakukan berbagai inovasi, begitu. Iya, luar biasa sekali. Jadi memang kreativitas dari guru itu sangat penting sekali untuk pembelajaran maupun untuk diri kita sendiri. Karena memang yang namanya keterbatasan itu memang ada, tapi solusinya itu juga pasti ada ya, Bu, ya? Iya, betul. Iya. Jadi solusi itu harus ditemukan. Kalau misalkan kita nggak bisa menemukan solusi, ya kita tetap stuck di situ ya, Bu, ya? Tidak Iya. akan pernah maju, tidak akan mau Mhm. berkembang. Nah, pesan lagi nih, Bu, Mhm. untuk Kartini-Kartini Sidoarjo, khususnya Sobat PGRI di rumah ini. Bagaimana pesannya, Ibu? Ya, untuk sobat PGRI, terutama Kartini-Kartini Sidoarjo begitu ya. Iya, Ya, jangan sampai kita merasa eee, lain gender, akhirnya kita merasa down, jangan. Jadi pesan saya terus semangat, karena kita berkarya itu tidak melihat gender, kita iya, berkarya tidak melihat seperti apa kita, apakah wanita atau pria ya. iya. Siapapun yang ingin, berkarya, ayo kita berkarya. Dimanapun itu ada ilmu, ayo kita ikut, seperti itu. Iya, terima kasih luar Ya, biasa sekali, Bu, sama-sama. ya. Jadi yang disampaikan oleh Bu Amalia tadi tentunya menginspirasi kita semua agar kita tetap semangat. Jadi kita hilangkan yang namanya perbedaan gender karena semua tentunya pasti memiliki kualitas diri masing-masing. Ya, terima kasih atas Ya, perhatiannya. sama-sama. Ya, dari Bu Amel, luar biasa sekali. Terima kasih sudah hadir hari ini. Iya, Pak. Dan saya sebagai host mengucapkan selamat Hari Kartini. Semoga Kartini-Kartini Sidoarjo tetap semangat dan selalu menjadi inspirasi bagi Amin, semua amin, ya orang. rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.